Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya hanya menyampaikan salah satu kutipan pernyataan dari salah seorang ulama yang telah berbaiat dan sekaligus menandai akan dibeat paksanya seorang pemuda yang diyakini sebagai Al-Mahdi, yang pada kenyataannya memang ulama ini adalah ulama yang sudah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari nubuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses pembeatan paksa. Dan ulama ini juga sudah lama menunggu kabar dari Al-Mahdi. Peristiwa ini tentu saja dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala demi menjaga keselamatan Al-Mahdi sendiri, serta di saat itu pula Al-Mahdi masih dalam keraguan-raguan. Di saat itu pula Al-Mahdi dalam keadaan keraguan-raguan akan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Dan juga saat itu Al-Mahdi masih dalam proses penerima petunjuk secara berangsur-angsur hingga sampai saat waktu di mana Allah akan sempurnakan ilmunya. Di saat itu pula lah di mana ketika Al-Mahdi sudah sampai pada kesempurnaan ilmunya, Al-Mahdi akan secara perlahan memberi kabar kedatangannya dengan cara-cara yang tak terpikirkan oleh umat manusia, serta cara ini juga dianggap cara yang mustahil yang disampaikan oleh sebagian besar pemuka agama, bahkan oleh para ulama. Peristiwa pembeatan itu terjadi pada tahun 2008 Masehi, di saat Al-Mahdi berusia sekitar 33 tahun, usia normal seorang pemuda. Di sini untuk nama asli Al-Mahdi serta nama dari salah seorang ulama sebagai pemilik kutipan ini belum bisa kami sampaikan. Adapun salah satu dari kutipan itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Demi rahmat bagi seluruh isi alam semesta, dari awal tercipta hingga hari akhir kiamat kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Saudara Insanul Kamil Fulan bin Fulan, demi Allah Subhanahu wa taala dan demi Rasul serta para aulia, demi Alif Lam Mim dan demi waktu, nama saya Fulan bin Fulan. Saya dilahirkan di Hadratul Maut 07 November 1965. Saya dilimpahkan kebenaran mursyid sejak saya berumur 14 tahun. Karena ketentuan inilah, di sini di kota Madinah ini saya dipercaya untuk memantau seluruh muslim dan muslimah, mukminin dan mukminah yang ada di atas muka bumi ini. Tugas saya mengatur tiap-tiap muslim di seluruh dunia, arti mengatur sistem politik, ekonomi, sosial yang telah dipercaya kepada para ulama-ulama di tiap-tiap negara. Umat muslim di Saudi Arabia, Pakistan, Irak, Iran, Istanbul, Turki, Mesir dan sekitarnya
hampir 100% di sini adalah umat mayoritas. Sedangkan di Indonesia adalah umat muslim mayoritas. Sedangkan di Indonesia adalah umat muslim mayoritas kedua di dunia. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam termasuk mayoritas umat muslim terbesar ketiga di dunia. Keempat terbesar adalah negara Cina. Kelima, negara India, dan selebihnya adalah mayoritas kecil di seluruh Eropa. Saudara Fulan bin Fulan yang terlindungi cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termulia pada tahun 1974, sebelum saudara dilahirkan, namun masih dalam perbendaharaan lingkup 4 elemen alam rahim umi. Sekilas di dalam tafakur saya dijelaskan, semoga Allah Azza wa Jalla menunjukkan kebenaran kepada saya yang doib dan fakir ini. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 28, kejelasan reinkarnasi telah dijelaskan kepada saya bahwa cahaya terakhir adalah sebagai tanda akhir zaman, yaitu sebagaimana dikalamkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sekarang ini lembaran aslinya saya pegang, sebab lembaran suci ini terdapat 2 lembar yang sama. Lembaran suci kedua disimpan di dalam Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah turun cahaya Muhammad di saat-saat terakhir zaman yang mendekati waktu-waktu kiamat. Ke arah timur ditandai dengan cahaya terang terbuka seperti bulan 14 menyinari pusar perut seorang umi dari kaum yang tidak mampu. Disinilah aku, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditentukan untuk turun pada saat-saat mendekati akhir zaman. Ar-Ruh Muhammad bin Abdullah, diriku turun ke muka bumi di tengah-tengah kehancuran umat-umatku yang mendekati saat-saat akhir. Akulah cahaya barat dan timur. Aku dhahir dalam dunia dan kembali membenahi kerusakan yang ada. Kutinggalkan darahku, hidup aku di luar darahku dari bangsa yang berbeda. Lalu mereka umat-umatku sendiri datang menghinaku, memakiku. Kemudian kuhimpunkan kekuatan untuk membenahi tiap-tiap yang ada. Cukuplah sampai di sini apa yang diamanatkan kepada saya. Selebihnya saudara sendiri yang melengkapinya di sana. Saudara Fulan bin Fulan tidak sendiri. Seumpama ilmu itu seperti tempat, dan tempat itu ada batas-batasnya, dan di setiap satu tempat yang sama akan berlainan isinya. Karena isinya yang berlainan, maka seseorang yang tidak bijaksana akan sangat mudah memihak satu tempat yang isinya penuh, sementara tempat-tempat yang isinya sedikit tidak diperhatikan. Benar dan salah adalah tempat-tempat itu. Seseorang yang ingkar akan menempati tempat yang salah. Seseorang yang amanat akan menempati tempat yang benar. Tetapi menjauhi lagi memusuhi tempat yang salah. Seseorang yang ragu akan menempati kedua tempat itu. Seseorang yang bodoh akan berpindah-pindah tempat.
seseorang yang bijaksana akan berada di tengah-tengah tempat itu. Tempat terakhir ini adalah tempat Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bijaksana hingga tidak mudah mengatakan ini benar dan ini salah. Walaupun awalnya ia demikian, namun setelah ia mengalami kesempurnaan, ia mampu melihat siapa di balik gerak, di balik suara, di balik nama, di balik waktu, di balik tiap-tiap kejadian, dan di balik huruf. Seperti sabda Rasulullah Muhammad bin Abdullah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang tertulis di dalam Ka'bah, Allah itu tiada wujud, tiada suara, tiada huruf, tiada gerak, tiada nama, dan tiada tempat. Karena Allah adalah semua wujud, semua suara, semua huruf, semua gerak, semua nama, dan semua tempat. Maka demi Allah akan dipertanggungjawabkan semua amal kita atas baik dan buruk atas diri kita sendiri. Apabila kita tidak mengakui bahwa Allah di dalam jasad ini, sesungguhnya pertanggungjawaban mereka bukan tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab Allah. Saudara Fulan bin Fulan dan Allah Azza wa Jalla adalah amanat tertinggi, dan amanat yang dipegang sangat berat apabila tidak dijalani dengan kebijaksanaan pada semua tempat. Saya di sini hanya mengumpulkan para aulia dan habib, juga ulama-ulama tertinggi yang berada di tempat-tempat terpencil di seluruh dunia, untuk merundingkan persoalan terbesar ini agar semuanya berkumpul dengan tujuan merubah sistem muslim di dunia secara global yang mencangkup jalur-jalur politik, tata negara, sosial, sampai pada perekonomian dunia, sehingga ditiadakannya sistem republik, sistem komunis, dan sistem garis batas yurisdiksi di tiap-tiap negara. Ini adalah peperangan yang berat untuk perubahan secara global, yaitu di saat teknologi dan sains serta religi menyatu. Sebagaimana orang-orang memegang amanat tertinggi harus memiliki kebijaksanaan yang tinggi pula, maka kami berencana merundingkan keadaan ini ke semua agama di dunia agar bisa menyimpulkan satu kekuatan, dan semua ini bertahap demi setahap. Saya doib lagi fakir, walau tetap berusaha dalam persoalan ini. Setahap demi setahap kami berjalan sampai bila saat yang ditentukan Allah Azza wa Jalla, maka di saat itu pula saudara pun siap, dan semua orang yang dekat dengan saudara pun siap untuk bersama-sama membenahi yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian surat ini saya sampaikan melalui majlis-majlis yang ada, penasehat muslim dunia. Itulah isi kutipannya, dan pernyataan ini sebagaimana yang tertulis di kutipan itu telah disampaikan atau ditembuskan kepada majlis-majlis yang ada di tiap-tiap negara. Tembusan surat pertama, Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat Jakarta. Tembusan surat kedua, Majelis Ulama Indonesia tingkat daerah Kalimantan Timur. Tembusan surat ketiga, Central Ward Muslim Mekah Al-Mukarramah. Tembusan surat keempat, United
Nation of Makkah Al-Mukarramah. Tembusan surat kelima, The Central Ulama Muslim of Madinah. Tembusan surat keenam, Syrian Muslim of Mesir. Tembusan surat ketujuh, Saudi Arabia Intelligence Secrets of Muslim. Tembusan surat ke-8, International Agent of Muslim Hisabullah. Tembusan surat ke-9, Istanbul Turki of Muslim. Tembusan surat 10, Tarekat Al-Jabar Nur Malaysia. Tembusan surat 11, Jabal of Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Tembusan surat ke-12, Ulama Persia From of Muslim. Tembusan surat ke-13, The President Muslim Republic of Saudi Arabia. Tembusan surat 14, Nasional Muslim Madinah. Tembusan surat ke-15, pemilik kutipan surat di atas. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan agar kalian sebagai seorang muslim tidak menanti dan menunggu kejadian-kejadian yang sebenarnya sudah terjadi, di mana kejadian-kejadian yang dinubuatkan oleh Nabi yang terakhir zaman itu hampir 100% sudah terjadi. Tapi kenapa kalian, bahkan pemuka agama dan ulama-ulama kalian tidak menyadari? Tidak lain dan tidak bukan, itu hebatnya kedahsyatan fitnah akhir zaman. Kata penutup, sambutan penutup, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.